Teman-teman yang saya hormati, yang pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian teman-teman untuk bisa hadir di satu lembaga yang sangat prestisius di Indonesia ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, hari ini kami sudah berhasil menyelesaikan permohonan yang baru saja disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Ada sekitar 8 orang tim lawyer yang ditunjuk oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk mewakili dan mendampingi beliau mengajukan permohonan sengketa pemilihan umum mengenai calon presiden dan wakil presiden. Ada beberapa argumen penting yang kami ajukan, yang tentu belum sepenuhnya hari ini diberitahukan kepada teman-teman, tapi mudah-mudahan jika sudah diregister itu bisa diakses oleh publik. Saya ingin menjelaskan beberapa soal mengenai inti permohonan itu. Misalnya yang pertama, kami mencoba merumuskan apa benar terjadi satu tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematik, dan masif. Ada berbagai argumen diajukan di situ dan beberapa alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu. Kami juga mendorong Mahkamah Konstitusi bekerja beyond the law. Apa maksudnya? Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan proses pemilihan umum harus dilakukan secara luber dan jurdil. Pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan Indonesia bukan sekedar negara hukum, tapi Indonesia adalah negara yang berpijak dan berpucuk pada daulat rakyat. Jadi hukum harus berpijak dan berpucuk kepada kedaulatan rakyat. Jika Indonesia ingin mewujudkan negara hukum yang demokratis, ada di dalam pasal 28 konstitusi. Di situ jelaskan sebuah negara hukum yang demokratis mempunyai prasyarat utama, ada proses election untuk menentukan para pemimpinnya. Tidak hanya presiden, tapi juga legislatif dan juga DPD. Dan salah satu syaratnya, proses itu harus dilakukan dengan jujur dan adil, bukan sekedar luber, karena negara hukum ini harus berpijak pada kepentingan daulat rakyat. Selain itu, ada hal yang penting. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pemilihan kepala daerah, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematik, dan masif. Kami mencoba mendorong Mahkamah Konstitusi bukan sekedar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri. Yang paling mengerikan kalau menggunakan standar pemilu 1955, justru di situ diperlihatkan bahwa pemilu yang paling demokratis itu terjadi ketika awal kemerdekaan. Sehingga permohonan ini menjadi penting
bukan karena siapa yang mengajukan, tapi Mahkamah Konstitusi akan diuji apakah dia pantas untuk menjadi satu mahkamah yang akan menorehkan legasi dan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang. Pada titik inilah permohonan ini menjadi sangat penting untuk disimak. Kami mengusulkan pada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh proses sengketa pemilihan umum yang berkaitan dengan presiden, calon presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup. Teman-teman, terima kasih atas dukungannya selama ini. Jalan kita masih panjang dan kami masih memerlukan dukungan dan doa dari teman-teman. Akhirnya, atas nama Pak Prabowo Sandi yang menitipkan pesan, karena beliau hari ini malam ini tidak bisa datang, tapi insya Allah dalam sidang pertama beliau akan hadir dan minta maaf karena tidak bisa datang. Dan juga mohon maaf karena baru malam ini kami bisa menyampaikannya permohonan ini sehingga teman-teman harus menunggu. Mudah-mudahan dalam sidang-sidang selanjutnya blokade yang tidak perlu itu tidak terjadi lagi, sehingga akses to justice jangan dihambat justru di ruang-ruang di luar Mahkamah Konstitusi ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada teman-teman untuk bertanya hal-hal yang bersifat point of clarification. Hal-hal yang bersifat konten sebaiknya nanti ditunda, tapi bukan berarti itu tidak akan dijawab. Silahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya minta ada 1 dari perempuan, 1 dari laki, dan ada sebelah dari kiri. Saya mulai dari depan. Silahkan Pak. Saya Nana dari CNN. Pertanyaan saya, apakah jumlah kuasa hukum ini apakah Pak Prabowo sendiri yang akan dipilih bersama dengan Pak Sandi, atau dari bapak-bapak juga yang mengajukan diri sebagai tim kuasa hukumnya Pak Prabowo Sandi? Dan yang kedua Pak, ini kan dasar. 2 saja ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua, argumennya ini kan yang kami ingin tahu sebetulnya dasar keputusan dari Bawaslu ini soal PSN itu sudah ditolak ya Pak ya. Apakah kemudian nanti yang itu akan dipakai juga? Oke, terima kasih. Saya akan jawab pertanyaan ini. Ada 8 orang yang menjadi lawyers dari Pak Prabowo dan Pak Sandi. Saya sebut dari bawah. Ada Pak Zulfadli, Dorel Almir, yang kedua, Iskandar Sonhaji. Oke, kita mulai. Zulfadli hadir. Dorel Almir hadir. Iskandar Sonhaji. Iwan Satriawan PhD. Ada Iwan? Terus ada Lutfi Yazid. Ada Teguh Nasrullah. Ada Denny Indrayana. Ada Bambang Wijoyanto. Yang mana? Mana tuh orang? Kalau pertanyaannya tadi apakah itu ditunjuk sendiri oleh Pak Prabowo, mungkin saya akan serahkan ke Pak Hasim untuk menjawabnya, untuk menjelaskan ya. Tapi saya akan menjelaskan pertanyaan kedua dari Mbak Nana yang dari CNN. Betul Bawaslu telah pernah menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan TSM, dan kemudian Bawaslu telah menolak itu. Tetapi penolakan Bawaslu itu didasarkan kepada argumen prosedural. Jadi bukan, teman saya mengatakan bukan menolak tapi tidak menerima. Itu agak beda konstruksinya. Jadi tidak menerima karena alasannya sangat prosedural.
Itu sebabnya kemudian kami ingin menjelaskan kembali, karena penolakan yang didasarkan pada aturan atau bukan aturan, penjelasannya itu belum diperiksanya materi yang diadukan karena alasan prosedural, itu yang menyebabkan kerugian kami untuk menjelaskan. Kami khawatir sebenarnya Bawaslu tidak cukup mampu menangkap spirit yang terkandung dalam laporan itu, dan jangan-jangan juga tidak mampu mengungkap ya kebenaran-kebenaran yang kami ajukan, karena itu memang memerlukan pengujian-pengujian. Misalnya adalah contohnya sistem IT dari KPU yang bermasalah. Kalau Bawaslu tidak mempunyai ahli IT, dia akan kesulitan menjawab itu. Jadi lebih mudah dia tidak menerima. Kira-kira begitu ya Pak. Oke, gitu. Kira-kira saya akan minta Pak Hashim untuk menjelaskan bagaimana proses penunjukan lawyers. Ya, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ibu Nana, saya sampaikan bahwa tim ini ditentukan, dipilih, ditentukan, disetujui oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi bersama. Terima kasih Mbak Rana. Sekarang dari Putra. Silakan. Saya cuma punya, saya Andrian dari Tirto. Pertanyaannya cuma satu. Tadi Bapak bilang mengenai ada kata blokade. Itu bisa dijelaskan Mas Pak maksudnya seperti apa? Karena itu malah bermakna tidak bermakna spesifik gitu. Jadi disampaikan nanti maksudnya seperti apa gitu Pak? Oke, terima kasih Mas Tirto. Tadi kami lihat di Waze dikasih bahwa tidak bisa lewat jalan utama. Itu sebabnya kami lewat jalan belakang. Kenapa tidak bisa lewat jalan utama? Ada blokade. Lewat belakang dari kantor. Tapi kemudian di belakang kami tidak bisa masuk. Katanya disuruh ke depan. Begitu mau masuk di stasiun, bukan stasiun, museum, samping museum, itu ternyata sudah di pagar betis lagi. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk turun dari kendaraan dari samping museum itu di ujung itu, dan kemudian jalan ke sini. Sempat terbersit pikiran, apa maksudnya ini di blokade seperti ini? Jangan sampai kemudian akses to justice itu diblokade. Dan mudah-mudahan proses selanjutnya itu tidak terjadi blokade-blokade lagi, sehingga kemudian kita kesulitan untuk datang ke Mahkamah Konstitusi ini. Problemnya tidak di Mahkamah Konstitusi, tapi problemnya adalah di luar ruangan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, tapi itu bisa menyebabkan terganggunya proses di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Konstitusi bisa mendengar ini, dan kita juga menghimbau kepada aparat keamanan untuk tidak bersikap paranoid, karena ini adalah gedung untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat yang direbut dan dicurangi. Kira-kira begitu, Mas Tito. Pak, saya Bumi dari BBC Indonesia. Saya mau nanya tadi disebutkan dari Siapa, Pak? Saya Bumi dari BBC Indonesia. Tadi disebutkan dari 51 alat bukti kalau tidak salah. Bisa diterangkan Pak itu buktinya pasalnya dan pasal apa saja? Saya bisa menjelaskan, tapi tidak bisa dijelaskan hari ini. Secara garis besar Pak, misalnya halnya pasalnya dari C1 atau ada saksi misalnya di lapangan yang dihadirkan nantinya. Ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Dan ada saksi fakta dan ada saksi ahli. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Totalnya memang 51 Pak. Baru 51. Akan ada lagi tambahan ya Pak? Insya Allah pada waktu yang tepat kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan dan menambahkan apa-apa yang penting yang sangat diperlukan dalam proses mengungkap kebenaran di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya bagus, tapi sebaiknya nanti Anda lihat di dalam proses persidangan, karena yang menilai dan menentukan itu bukan dari kami. Tapi kami mengharapkan mudah-mudahan Hakim Konstitusi setuju dengan argumen yang kami bangun. Konstruksi PSK yang dibangun oleh Pak Prabowo dan Sandi kira-kira seperti apa? Itu pertanyaan sudah ke materi dan saya akan jelaskan ketika persidangan nanti akan dimulai. Pak, jadi berapa sih Pak sebenarnya Pak? Berapa banyak dalil yang dimasukkan gitu lah itu dalam permohonan? Saya pikir
pikir Pak, cukup Pak, ya. Mas Dewi terakhir, Mas Dewi terakhir. pasti sih, Pak. Mas Dewi, Tadi Hakim MK menyatakan gitu, tadi menyarankan sebaiknya tidak ada aksi massa karena mungkin tidak akan berpengaruh gitu terhadap putusan-putusan ini. Itu pertama gitu mengenai aksi massa. Yang kedua soal sebenarnya seberapa optimis Pak, soalnya dari kubu 02 juga misalnya Pak Amin Rais bilang ya nggak terlalu optimis lah gitu, pesimis soal hasil di MK ini gitu Pak. Oke, aksi massa bukan urusannya lawyer. Urusannya lawyer adalah membangun argumentasi yang bisa meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa menerima permohonan kami. Tugas kami di sini adalah terus-menerus membangun optimisme karena hanya optimisme saja yang akan bisa menjemput harapan. Jadi, untuk apa kami tidak punya optimisme kalau kami tidak menggunakan kesempatan kali ini? Jadi optimisme itu akan terus dihidupkan. Sekecil apapun optimisme itu. Cukup ya? Oke Pak. Satu lagi Pak, satu lagi Pak. Satu Pak, satu. Ya. Ini apakah tidak menjadi kerugian? Saya Rizal dari News.com. Ini apakah tidak menjadi kerugian? Karena kalau misalnya kita bicara kecurangan itu kan sebenarnya tindak pidana. Harusnya tindak pidana yang membuktikan adalah negara. Nah, kalau dibawa ke MK menjadi sengketa, itu kan akhirnya jadi turun Pak. Status yang menjadi perdata. Apakah ini nggak rugi Pak? Itu aja kajian. Kita berbeda pendapat dan kami meyakini pendapat kami yang paling benar dibandingkan pendapat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu Pak, salaman. Foto bareng Pak. Apa salah Pak? Pak.